Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kegiatan logistik, salah satunya yaitu reverse logistik, yang dimana anggota kelompok kami yaitu Muhammad Ilham Haikal dengan NIM 235, Hazmi Gaziana Zikrillah dengan NIM 240, Karli Yahya dengan NIM 246, dan saya sendiri Tiara Risnawati dengan NIM 250, Ahmad Subagja dengan NIM 254, dan Salsabila Hariman dengan NIM 258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karli Yahya dengan NIM 5111181812246. Saya akan menjelaskan pengertian reverse logistik. Reverse logistik merupakan bentuk logistik baru yang aliran barangnya berbalik dari pelanggan atau distributor ke produsen dan bertentangan dengan tradisional logistik. Reverse logistik bertujuan untuk recapture value atau melakukan proses disposal yang tepat dari barang yang sudah habis masa pakainya, baik disebabkan karena kadaluarsa, rusak atau produk gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Subagja dengan NIM 51111181254 akan memperjelaskan tentang beberapa literatur yang berhubungan dengan reverse logistik. Pada dasarnya ada 4 hal yang menjadi motif reverse logistik, yaitu 1. Aspek ekonomis, di mana orang atau perusahaan bermaksud untuk mendapatkan kembali keuntungan dari barang bekas. 2. Aspek lingkungan, di mana orang atau perusahaan yang melakukan reverse logistik mengurangi dampak negatif produk buangan terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan kembali material barang bekas dapat mengurangi eksploitasi virgin material. Yang ketiga, ada aspek legal, biasanya terjadi di negara maju, di mana pemerintah memaksa perusahaan penghasil produk untuk melakukan aktivitas ini. Yang keempat, ada extended responsibility. Motif ini dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan reverse logistik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya akibat produk yang dihasilkannya. Perkenalkan, nama saya Emil Haikal dengan NIM 511181235. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan reverse logistik dan forward logistik. Ada banyak perbedaan antara forward dan reverse logistik. Di antaranya, di dalam forward logistik terdapat alur rantai pasokan yang berasal dari supplier hingga ke tangan konsumen. Tetapi di dalam reverse logistik, hal tersebut menjadi berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazmi, NIM saya 511181240. Krike 1998 mempertimbangkan beberapa elemen yang membedakan reverse logistik dan forward logistik. Di antaranya yang pertama, forward logistik menggunakan sistem pull, sedangkan reverse logistik merupakan kombinasi antara push dan pull. Yang kedua, model yang digunakan forward logistik biasanya berhadapan dengan jaringan-jaringan yang berbeda, sedangkan aliran reverse logistik bisa sangat kuat, berbeda, dan sama di waktu yang bersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal nasional yang dapat dijadikan jurnal acuan, yang berjudul Studi tentang Penerapan Reverse Logistik dalam Mengatasi Pengambilan Produk, kasus pada PT Salim Infomas Pratama Tbk Bitung. Penulis yaitu Ronaldo Masebali, Fernando Mamahit, dan Prudensi Febrain Opit. Pada tahun 2018, latar belakang masalah, PT Salim Infomas Pratama Tbk atau Bimoli, Bitung, Sulawesi Utara adalah perusahaan yang telah dikenal luas oleh masyarakat karena kualitas serta penghargaan yang didapat. Pihak perusahaan perlu memikirkan kebijakan atau strategi untuk menjalin relasi yang baik dengan distributor dan konsumen. Salah satu permasalahan utama bagi perusahaan adalah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengembalian produk
yang tidak dapat digunakan lagi atau non-rangeable product oleh distributor atau konsumen. Selanjutnya, tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara atau strategi yang diterapkan perusahaan dalam mengelola pengembalian produk atau produk return, serta secara singkat mendiskusikan usaha penanganan limbah yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian teori telaah pustaka. Di sini ada reverse logistik adalah proses dari suatu perencanaan, pengimplementasian, dan sebagai pengontrol keefisienan dan keefektifan aliran biaya dari bahan baku sehingga proses penempatan barang jadi di gudang. Kemudian ada alasan pengembalian produk. Produk dikembalikan atau dibuang dikarenakan produk yang dihasilkan tidak berfungsi secara baik atau dikarenakan oleh fungsi barang tersebut sudah tidak dibutuhkan. Terdapat beberapa alasan return produk yang ada di dalam hierarki rantai pasok. Yang pertama yaitu manufacturing return, yang kedua distribution return, yang ketiga customer return. Selanjutnya ada ringkasan pembahasan. Berdasarkan hasil studi dari observasi, wawancara, dan kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan, dapat dikatakan bahwa di decision maker perusahaan mengetahui apa itu reverse logistik dan telah menerapkannya pada perusahaan mereka demi menjaga hubungan yang baik antara pihak perusahaan, distributor maupun konsumen. Langkah yang dilakukan adalah berupa pengembalian produk yang rusak atau expired dan akan diolah kembali sebagai bahan baku. Pihak perusahaan juga berkomitmen untuk memperhatikan limbah yang ada agar tidak merusak lingkungan sekitar. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pembagian kuesioner pada perusahaan. Kemudian ada sampel dan populasi. Di sini menggunakan 2 orang pengambil keputusan dalam perusahaan yang dapat dijadikan responden dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang jurnal internasional yang berjudul Exploring Reverse Logistic Practice dengan penulis Nur Irdiana Ngadiman, Zuhra Junaida, Insinyur Muhammad Husni, Mimi Suryani, Mat Daud, dan Fardina Ahmad pada tahun 2019. Latar belakang masalah yaitu penerapan praktik logistik terbalik di dalam bisnis menjadi keunggulan kompetitif dan menjadi tujuan strategis untuk keuntungan ekonomi organisasi, membangun citra perusahaan dan entah bagaimana mempengaruhi lingkungan undang-undang. Karena itu sangat penting untuk mengeksplorasi ikhtisar sejarah, konsep, dan kegiatan praktik logistik terbalik. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep logistik terbalik praktik dalam pandangan perspektif sastra. Selanjutnya teori telaah pustaka. Akhirnya dapat diringkas sebagai konsep logistik terbalik terdiri dari beberapa kegiatan yang perlu dijalankan perusahaan dengan produk atau bahan yang dikembalikan dan perlu diidentifikasi kemungkinan tujuan produk yang dikembalikan. Tindakan yang diambil perlu dipertimbangkan karakteristik produk atau barang. Ringkasan pembahasan. Faktor terdiri dari 4W dan 1H dapat membuat satu organisasi menerapkan praktik logistik terbalik dengan efisien, efektif, dan berhasil. Setelah memilah alasan dan opsi pemulihan, organisasi dapat memperoleh manfaat terbesar dan manfaat dari praktik. Selain itu, balikan praktik logistik akan menunjukkan komitmen perusahaan menuju kelestarian lingkungan dan pencitraan citra perusahaan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis merujuk pada data sekunder yang telah diterbitkan oleh jurnal online untuk mempersiapkan penelitian ini. Kemudian ada sampel dan populasi. Penelitian ini telah melakukan survei pendahuluan dengan salah satu dari industri minuman di Malaysia untuk membuktikan kelimanya faktor
dan dimensi sebelum organisasi siap menerapkan praktik logistik terbalik yang diperdebatkan oleh C.V. Faz et al. 2013. Persamaan dan perbedaan jurnal acuan dengan jurnal pembanding yaitu berdasarkan analisis persamaan jurnal acuan dan jurnal pembanding yaitu pembahasan dan sampel yang digunakan oleh penulis. Kemudian, perbedaan jurnal acuan dan jurnal pembanding yaitu terdapat pada tujuan penelitian, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya ada jurnal nasional, sini ada identifikasi jaringan logistik balik dan mitigasi risiko limbah barang bekas di Kota Surakarta. Penulis tahun, latar belakang masalah, tujuan, teori telaah pustaka, ringkasan pembahasan, metode penelitian, dan sampel dan populasi. Ada jurnal internasional, Reverse Logistic Network Design for Effective Management of Medical Waste in Epidemic Outbreaks, Insight from the Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, Outbreak in Wuhan di Cina. Ada penulis tahun, latar belakang masalah, tujuan, teori telaah pustaka, ringkasan pembahasan, metode penelitian, sampel and populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Subagja dengan NIM 5111181254 akan memperjelaskan tentang beberapa literatur yang berhubungan dengan reserve logistik. Pada dasarnya ada 4 hal yang menjadi motif reserve logistik, yaitu 1. Aspek ekonomis, di mana orang atau perusahaan bermaksud untuk mendapatkan kembali keuntungan dari barang bekas. 2. Aspek lingkungan, di mana orang atau perusahaan yang melakukan reserve logistik mengurangi dampak negatif produk buangan terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan kembali material barang bekas dapat mengurangi eksploitasi virgin material. Oke, di sini akan memperjelaskan tentang jurnal. Jurnal yang saya ini adalah berjudul dengan An Economic Order Quantity Model with Reserve Logistic Program, yang ditulis dengan Essani Z. Jovanovski pada tahun 2020. Latar belakang permasalahan yaitu model Aoki logistik terbalik dipelajari. Untuk tujuannya adalah merumuskan model Aoki yang memasukkan permintaan yang bergantung pada tingkat penurunan waktu yang bervariasi di bawah program logistik terbalik. Yang keduanya adalah menentukan solusi optimal untuk kebijakan pengembalian. Persamaan dan perbedaan dalam jurnal ini yaitu keduanya menyangkut pengelolaan mengenai pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Dalam jurnal ini sangat memikirkan tentang pembelian produk. Dan perbedaan dalam jurnal ini banyak menentukan solusi optimal untuk kebijakan pengembalian dan hanya fokus kepada solusi dan tidak memikirkan tentang lingkungan. Untuk mewakili penilaian subjektif terhadap pembandingan berpasangan yang ambigu. Zat fuzi ini digunakan untuk memperbaiki skala 9 titik konvensional yang digunakan pada AHP konvensional. Selanjutnya ada sampel dan populasi. Hasil pembobotan terhadap atribut strategis menunjukkan bahwa penerapan mitigasi risiko rantai pasok susu pasteurisasi sangat lebih perlu diprioritaskan dibandingkan dengan penerapan praktik reverse logistik. Hal ini terlihat dari perbandingan yang cukup signifikan dengan perbandingan sebesar 76% berbanding 23%. Nah, adapun persamaan dan perbedaan dengan jurnal acuan antara jurnal acuan dengan jurnal pembanding, yaitu jurnal acuannya yang berjudul Studi tentang Penerapan Reverse Logistik dalam Mengatasi Pengembalian Produk atau kasus pada PT Salim Infomas Pratama Tbk Bitung. Nah, jurnal pembandingnya yaitu yang tadi judulnya Manajemen Rantai Pasok Susu Pasteurisasi dengan Pendekatan Reverse Logistik.
Persamaan dari kedua jurnal tersebut yaitu keduanya membahas mengenai kegiatan yang terdapat dalam reverse logistik dan keduanya menggunakan sampel. Perbedaannya, pada jurnal acuan, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui cara atau strategi yang diterapkan perusahaan dalam mengelola pengembalian produk atau produk return, serta secara singkat mendiskusikan usaha penanganan limbah yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Sedangkan pada jurnal pembanding, tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji skema penerapan pendekatan reverse logistik pada manajemen rantai pasok industri susu pasteurisasi. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk memilih strategi dalam manajemen rantai pasok yang menerapkan pendekatan reverse logistik dengan menggunakan metode fuzzy analytical hierarchy process atau AHP. Selanjutnya ada jurnal internasional yang berjudul Simulation and Performance Improvement of a Reverse Logistics System for Waste, Electrical and Electronic Equipment, a Case Study in Italy. Atau bahasa Indonesianya, simulasi dan peningkatan kinerja sistem logistik terbalik untuk peralatan listrik dan elektronik limbah, studi kasusnya di Italia. Penulisnya Eleonora Botani, Roberto Montanari, dan Marta Rinaldi, tahun 2019. Latar belakang masalahnya, pemerintah Eropa semakin berfokus pada tema manajemen end of life dan pemulihan peralatan listrik dan elektronik limbah WI3. WI3 adalah salah satu aliran limbah yang tumbuh paling cepat di UAE dengan sekitar 9 juta ton dihasilkan pada tahun 2005 dan diperkirakan akan tumbuh hingga lebih dari 12 juta ton pada tahun 2020. Undang-undang WI3 saat ini yaitu Arahan 2012 dirancang dengan tujuan untuk berkontribusi pada produksi dan konsumsi berkelanjutan dengan sebagai prioritas pertama pencegahan WI3, dan di samping itu dengan penggunaan kembali, daur ulang, dan bentuk lain dari pemulihan limbah tersebut untuk mengurangi pembuangan limbah dan untuk berkontribusi pada penggunaan sumber daya yang efisien dan pengambilan bahan baku sekunder yang berharga. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kinerja sistem manajemen peralatan listrik dan elektronik WI3 limbah nyata di utara Italia dan untuk menyelidiki skenario alternatif untuk meningkatkan efektivitasnya. Model simulasi terperinci dikembangkan dalam Microsoft Excel TM untuk memproduksi perilaku pemain yang berbeda dari sistem. Nah, teorinya atau telah pustaka, sistem logistik terbalik adalah bagian integral dari proses manajemen WI3 menurut Islam dan Huda tahun 2018. Dan untuk menjadi efektif perlu diperhatikan perhatian dan manajemen khusus. Menurut Alfi tahun 2015, tinjauan komprehensif model untuk manajemen logistik terbalik telah disediakan oleh Fleischmann. Selanjutnya ada ringkasan dan pembahasan. Makalah ini berfokus pada aspek yang terakhir ini dengan menganalisis sistem logistik balik WI3 nyata dengan tujuan untuk meningkatkan efisiennya. Analisis ini berfokus pada dua perusahaan yang ada, yaitu perusahaan pengumpul WI3 dan pabrik pengolahan. Keduanya berlokasi di utara Italia. Model simulasi dikembangkan ad hoc dengan tujuan produksi fungsi seluruh jaringan pengumpulan dan perawatan dan untuk mengoptimalkannya. Microsoft Excel Team dipilih sebagai alat simulasi karena merupakan salah satu paket perangkat lunak yang paling kuat dan tersebar luas untuk menganalisis kuantitatif skala kecil dan menengah dan hampir secara universal digunakan oleh perusahaan. Nah, adapun metode penelitiannya yaitu pengumpulan data aliran WI3 dari titik pengumpulan ke pabrik pengolahan dianalisis menggunakan data yang disediakan oleh perusahaan. Yang kedua ada pengembangan model simulasi Microsoft Excel TM dikembangkan dengan tujuan untuk mereproduksi aliran WI3 seperti yang dijelaskan. Model ini terdiri dari 4 spreadsheet, masing-masing memproduksi salah satu proses utama pabrik. Yang ketiga ada notasi. Yang keempat ada pembuatan dan skenario data. Yang kelima prosedur komputasi. Yang keenam ada penilaian biaya dan tabungan. Dan yang ketujuh ada KPI yang diukur.
Nah, adapun sampel dan populasi, studi ini telah mengusulkan evaluasi kerja sistem logistik balik WI3 nyata yang terletak di utara Italia yang mengelola dua kategori limbah yaitu R1 dan R3. Model simulasi yang dikembangkan pada Microsoft Excel TM digunakan untuk mengevaluasi kerja ekonomi dari sistem logistik terbalik saat ini dan untuk mengeksplorasi beberapa konfigurasi alternatif dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem. Nah, adapun persamaan dan perbedaannya jurnal acuan dengan jurnal pembanding. Persamaannya yaitu dari kedua jurnal tersebut, keduanya membahas mengenai kegiatan yang terdapat dalam reverse logistik dan keduanya menggunakan sampel. Perbedaannya pada jurnal acuan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui cara atau strategi yang diterapkan perusahaan dalam mengelola pengembalian produk serta secara singkat mendiskusikan usaha penanganan limbah yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Sedangkan pada jurnal pembanding, tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi kinerja sistem manajemen peralatan listrik dan elektronik limbah nyata di utara Italia dan untuk menyelidiki skenario alternatif untuk meningkatkan efektivitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal dengan judul Kinerja Green Supply Chain Management dilihat dari aspek reverse logistik dan green procurement pada UKM kuliner di Palembang dengan penulis Herianto dari Universitas Bina Dharma dan Herianto juga dari Universitas Bina Dharma. Tahun terbitnya pada tahun 2019 dengan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sampelnya mengumpulkan informasi mengenai suatu kondisi atau situasi dengan tujuan akhir untuk mendeskripsikan dan interpretasi. Tujuannya, penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Green Supply Chain Management dilihat dari aspek reverse logistik dan green procurement pada UKM kuliner di Kota Palembang pada UKM Kota Palembang. Lalu untuk persamaan dan perbedaan dari jurnal ini dengan jurnal pembanding yaitu atau jurnal acuan yaitu persamaannya keduanya membahas mengenai kegiatan reverse logistik dan sama-sama menggunakan sampel untuk bahan penelitiannya. Untuk perbedaannya yaitu dalam jurnal ini lebih banyak membahas atau fokus pada bidang UKM. Selanjutnya saya ingin menjelaskan jurnal dengan berjudul Reverse Logistic Network for Use a Refrigerator. Penulisnya dengan bernama S. Anis 1 dan yang kedua N. Asok Kumar 2 dengan tahun terbit 2019 yang tujuannya dari penelitian ini yaitu tujuan dari penelitian ini ialah meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap penggunaan kulkas ini. Metode yang digunakan yaitu adalah metode kuantitatif. Sampelnya yaitu bagian ini merumuskan jaringan umum dan integer campuran pemrograman linier untuk logistik terbalik untuk akhir hayat kulkas atau masa penggunaan terakhir kulkas. Awalnya dalam model jaringan umum dipertimbangkan dengan satu set pusat pengumpulan yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memeriksa lemari es dari rangkaian produk yang berbeda. Untuk persamaan dan perbedaan dari jurnal acuan yaitu persamaannya keduanya sama membahas tentang reverse logistik dan sama-sama menggunakan sampel untuk bahan penelitiannya. Nah, lalu perbedaannya yaitu dalam jurnal ini lebih ke menggunakan statistika atau kuantitatif.